Rossi memang suka mengendarai motor, tetapi begitu turun dari motor dia selalu ingin bermain PlayStation. Dan Noccioli membiarkannya karena hidup itu harus menyenangkan buat Rossi. Musim balap pun dimulai pada Mei di Jerez. Rossi memuncaki semua sesi free practice kualifikasi hingga warm up. Saat balapan, Rossi sempat memimpin lomba hingga hampir terjatuh karena mendapat perlawanan keras dari Cecchinello yang mengalahkannya dengan gap 5 detik. Rossi sendiri mengungkapkan seringnya dia jatuh di awal musim 1996 karena dia ingin mengalahkan Honda RS125 Cecchinello. Meski sebenarnya Rossi tahu itu tidak mungkin, namun dia terus mencobanya hingga berkali-kali crash saat race. Memang saat itu Rossi belum mampu memenangi balapan, namun Cecchinello bisa melihat bakat besar dalam diri Rossi. Cecchinello masih ingat saat pertarungannya dengan Rossi di Nürburgring. Di sebuah momen menikung, Cecchinello mengira Rossi akan menyalip dari sisi dalam, namun justru melakukannya dari sisi luar. Dan ini di luar ekspektasi Cecchinello, karena secara normal pembalap biasanya akan menyalip dari sisi dalam. Di kesempatan lainnya, Cecchinello berusaha melakukan late break, tapi tiba-tiba Rossi sudah ada tepat di sampingnya, hingga membuat Cecchinello kebingungan tentang bagaimana cara Rossi bisa mengejarnya. Di akhir balapan, Cecchinello tetap memenangkan race karena ban Rossi yang sudah habis. Ketika berada di Parc Fermé, Cecchinello melihat kondisi ban Rossi dan tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Dia menyaksikan ban Rossi yang sudah hancur dan membuatnya tambah kebingungan. Bagaimana bisa Rossi finish di belakangnya dengan gap yang hanya beberapa detik dan dengan kondisi ban seperti itu? Dari situlah Cecchinello makin menyadari bahwa ada sesuatu yang spesial dari Rossi. Baginya, Rossi adalah pembalap unik jika biasanya pembalap akan tahu di mana saat pembalap lain akan menyerangnya. Tapi ketika berhadapan dengan Rossi, strategi overtake Rossi sangat sulit dibaca dan Rossi sering menyalip dengan cara yang tak terduga. Hingga pada musim berikutnya, Rossi berkembang pesat bahkan memenangi 11 race dengan 13 podium dan hanya 2 kali tidak masuk podium sepanjang musim. Dan seperti itulah proses perjalanan awal karir Rossi di tahun 1995 hingga mampu menembus kelas 125cc pada 1996 dan merengkuh gelar juara dunia pertamanya pada tahun 1997. Salah satu rahasia kesuksesan Rossi adalah bahwa kehidupan balapnya tidak hanya tentang balap. Apa yang mengubahnya menjadi legenda balap adalah kecintaannya pada seluruh hal yang terkait dengan balapan. Mulai dari tinggal di pedok dan berkeliling dunia hingga berteman dengan para rider, menghibur para penggemar, dan selalu senang berbagi kegembiraannya dengan semua orang. Salah satu teman baik Rossi di tahun 1995 adalah Haruchika Aoki, juara dunia 125cc tahun 1995 dan 1996. Hubungan pertemanan mereka terus berkembang hingga menjadi semakin akrab. Rossi sering meminta saran dari Aoki tentang cara membalap. Terkadang Aoki menginap di rumah valet dan sebaliknya. Rossi menginap di rumah Aoki ketika kejuaraan berlangsung di Jepang. Aoki banyak membagi ilmu tentang titik pengerema dan racing line terbaik pada Rossi. Di musim 1996, Rossi terkadang juga ikut dalam latihan dan belajar mendapat waktu putaran tercepat bersama Aoki. Di mata Aoki, Rossi adalah pembalap yang sedikit gila namun cerdas. Dia selalu mencari rival untuk dikalahkan. Jadi, dia akan selalu memiliki tujuan untuk bisa berada di depan rivalnya itu. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini.